على بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hadanallah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Tentunya pada kesempatan yang penuh barokah di hari Jumat, kita selaku hamba Allah yang beriman senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mari kita tidak bosan-bosan juga untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita, dalam artian selalu berusaha menjalankan apa yang diperintah Allah dan juga berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa pandai bersyukur, meningkatkan iman dan takwa kita, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggolongkan kita semua menjadi hambanya yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah 4 resep dalam rangka menempuh hidup bahagia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, tentunya ketika itu kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang doa itu insya Allah kita semua pada hafal doanya. Apa bunyi doa tersebut? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, berilah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan, kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menggapai hidup bahagia, menggapai kebaikan yang harus kita dapatkan? Tentunya jawabannya tidak ada lain, yaitu mengikuti ajaran tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, mengerjakan amal kebaikan, apakah dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami, kata Allah, akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang thayyibah,
dan kami, kata Allah, akan membalas pahala mereka dengan sebaik-baiknya pahala dengan sebab apa yang mereka telah lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubinya, beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama yaitu rezeki yang didapatkan adalah rezeki yang halal dan baik. Rezeki yang halal dan baik tentunya membuat hidup menjadi bahagia, membuat hidup menjadi berkah, segala urusan menjadi mudah, keluarga akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putrinya soleh dan solehah, dan insya Allah jiwa raganya akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tanda hidup bahagia yang kedua tentunya qanaah kepada Allah. Apa arti qanaah? Qanaah itu artinya ridho, menerima akan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun ketika tidak memiliki sifat qanaah pada dirinya, maka ia akan selalu kurang, akan selalu rakus, serakah, dan tentunya tidak pernah merasa puas dan hidupnya tidak akan bahagia. Maka sifat qanaah ini harus tertanam kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa huziqa kafafan wa qanahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung bagi mereka seseorang yang telah masuk Islam dan diberikan rezeki dengan kecukupan dan diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diberikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Bagaimana agar kita selalu menerima ridho pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Nabi memberikan gambaran kepada kita semua dalam sebuah hadisnya yang artinya adalah, lihatlah orang yang ada di bawah kalian dan janganlah melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tanda hidup bahagia yaitu taufiquhu ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya jawabannya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jikalau saja kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka tanda orang yang bahagia itu ditandai dengan dia mendapatkan pertolongan, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, tanda orang bahagia yaitu halawah taat. Apa halawah taat itu? Artinya merasakan manisnya beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman yang telah mendapatkan manisnya taat
maka dia akan senantiasa selalu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tertanam dalam jiwanya untuk mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga membenci orang untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang yang mendapatkan kebahagiaan ditandai dengan dia telah merasakan manisnya beribadah dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertanam pada jiwanya untuk selalu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil pelajaran pada khutbah pada kali ini adalah yang pertama, agar kiranya kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia di akhirat, tentunya yang pertama memperoleh mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Yang kedua, selalu tertanam qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mendapatkan pertolongan Allah di dalam beribadah dan ketaatan kepadanya. Dan yang keempat, yaitu merasakan manisnya ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dijaga iman Islam kita, dan selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam beribadah kepadanya. Dan akhirnya kita juga bermohon mudah-mudahan diberikan keselamatan, baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.